Mungkinkah Anies dan Sandi duet lagi pada Pilpres 2024? Baru saja saya membaca berita politik yang berkaitan dengan bakal calon presiden yang akan maju pada 2024 mendatang. Banyak pihak, entah itu pengamat politik, elit partai atau barisan sakit hati pun mulai berkomentar tentang siapa akan menggandeng siapa. Berbicara berbagai kemungkinan yang akan terjadi jika si A diduetkan dengan si B, jika partai A berkoalisi dengan partai B, sekaligus partai C. Semua orang memang berhak untuk berandai-andai tentang apapun, termasuk tentang calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung partai politik. Meskipun Pilpres masih 2 tahun lagi, tapi para bang jago yang digadang-gadang akan maju pada pesta rakyat itu sudah mulai gerilya kesana kemari. Secara terang benderang dan nyata, mereka mempromosikan diri demi meraih simpati masyarakat. Berita yang baru saja saya baca menyebutkan peluang Anies Baswedan yang akan diduetkan dengan AHY, tapi Partai Demokrat masih menunggu pinangan parpol lain karena syarat presidential threshold yang mencapai 20% belum dipenuhi Demokrat seorang diri. Tapi entah kenapa ingatan saya tiba-tiba kembali ke tahun 2017 ketika Anies Baswedan diduetkan dengan Sandiaga Uno dan memenangi Pilkada DKI dalam 2 putaran. Mungkin karena melihat kesiapan Sandiaga Uno kala ditanya Presiden Jokowi apakah siap maju dalam Pilpres 2024, ia merasa yakin dan siap untuk maju diiringi dengan program Kemenparekraf yang dinilai nyerempet kampanye. Atau mungkin juga karena melihat sepak terjang Anies Baswedan yang sampai hari ini selalu bisa memanfaatkan momen apapun demi untuk menguatkan namanya. Mulai event olahraga sampai perayaan hari besar agama pun ia poles sedemikian rupa sebagai eksperimen politik yang diperbincangkan khalayak. Kendala bagi keduanya adalah partai politik. Anies bukanlah penentu kebijakan parpol, bahkan sampai hari ini dia bukanlah kader partai manapun. Sementara Sandi adalah kader Gerindra, yang mana partai berlambang Garuda itu sudah pasti akan mengusung ketua umum mereka, Prabowo Subianto, sebagai Capres 2024. Sekedar info nih masih, pada Pilkada 2017 lalu, Anies dan Sandi diusung oleh Gerindra, PAN, dan PKS. Lalu partai manakah yang akan mengusung keduanya? Entahlah. Yang jelas jika kedua orang ini diduetkan, kemungkinan akan mengulang pemilu paling brutal sejagat raya pada 2017 lalu. Mari kita berandai-andai. Ketua tim sukses bisa diisi oleh Novel Bamukmin, sebab meskipun dia sangat berminat jadi calon wapresnya Anies, tapi tampaknya Anies ogah tuh mengusung dia, karena nggak punya pamor. Tapi daripada semangat membaranya sia-sia, mending dijadikan ketua tim pemenangan Anies dan Sandi Jilid 2. Anies kemungkinan akan mendapat dukungan yang sangat militan dari kaum kadrun otak separuh. Mereka akan rajin melakukan menyerang lawan mereka, menggiring opini bahwa lawannya keturunan PKI, antek Cina, tukang utang, gak rajin sholat, gak boleh azan, dan lain sebagainya. Pokoknya full dengan narasi yang menggiring opini dan cenderung kabar bohong alias hoax. Mereka juga akan memulai memainkan politik identitas. Anies dan Sandi akan didukung oleh sejumlah ulama dan mengeluarkan jurus andalan mereka yakni fatwa. Sekarang saja pemuja Anies sudah mulai menggiring opini bahwa Anies adalah keturunan pahlawan nasional. Kakeknya Abdurrahman Rashid Baswedan adalah orang yang berjasa ikut dalam proses kemerdekaan Indonesia. Entah nanti Sandiaga Uno akan dibilang keturunan siapa. Lalu mereka akan didukung oleh kelompok pengusung khilafah yang akan memecah belah negara ini. Terbukti dalam beberapa kesempatan, Sandiaga Uno sudah memulai mendekati artis-artis hijrah pendukung khilafah, macam Arie Untung, untuk diajak kerjasama dalam hal pariwisata. Kenapa nggak sekalian aja ajak Felix Xiao mempromosikan Candi Borobudur? Ntar bisa jadi dibilang peninggalan Nabi Sulaiman lagi. Jangan lupakan juga 7 juta umat yang mendukung Novel Bamukmin juga akan mendukung Anies dan Sandi pastinya. Mereka akan memenuhi lagi Monas dalam rangka kampanye pasangan ini. Tak lupa bendera hitam dan putih, serta ikat kepala yang akan mereka gunakan. Ingat, 7 juta di antara 235 juta
rakyat Indonesia ya. Itu juga kalau benar ada 7 juta. Artikel ini ditulis oleh Papa Dimas di siward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.